Ada apa sih Pak? Kok takut sekali sampai terlibat dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain? Apakah banyak kasus ya Pak ya? Yalah, tinggal 2 bulan berkuasa loh Pak. Kok mau kocok dadu lagi buat reshuffle menteri? Apa urgensinya sih Pak? Apa ada kepentingan yang mendesak? Kepentingan Bapak atau kepentingan siapa nih? Ganti menteri itu pemborosan anggaran loh Pak. Penyesuaian lagi kabinetnya. Padahal udah mau injury time nih. Apa bisa efektif? Mbok ya sudah toh Pak. Mbok kayak presiden-presiden yang lain tuh loh. Turun tahta dengan soft landing. Tidak banyak manuver. Lengser dengan santuy. Adem ayem. Tenang. Mau kejar apa lagi sih Pak? Masih kurang berkuasanya. Berita Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam minggu ini makin santer. Menurut rumor, korbannya adalah menteri-menteri dari PDIP dan Nasdem. Yasona Lauli dan Siti Nurbaya Bakar masuk dalam daftar yang bakal digeser. Bahlil sendiri, seperti bocoran-bocoran yang terdengar selama ini, naik jadi Menteri ESDM. Selain Bahlil, 2 nama orang-orang dari Koalisi Indonesia Maju diduga berat akan dilantik jadi menteri dengan jabatan super singkat ini. Hanya 2 bulan. Buset, ada apa ya ini ya sebenarnya? Kurang 2 bulan pakai ganti menteri segala. Kan bikin boros kas negara. Mesti nambah pesangon untuk mantan menteri yang cuma bertugas 2 bulan itu. Hobi amat sih Pak boros-borosan kas. Apa Jokowi itu sudah limbung banget kekuasaannya ya? Aneh sekali untuk orang yang punya pilihan untuk turun tahta dengan agung, anggun, berwibawa, dan dihormati. Justru ini malah mempermalukan dirinya sendiri karena kelihatan masih rakus jabatan dan kayak takut banget buat turun gitu loh. Ada apa toh Pak? Kursi presiden tuh empuk banget ya? Atau takut kena kasus karena kebiasaan mengkriminalisasi orang? Pasti jawabnya, ya enggak tahu, kok tanya saya. Oke, mari kita spill satu persatu apa yang kira-kira terjadi ya. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Baru hari Minggu kemarin kita kaget dengan pengunduran diri Airlangga dari posisi Ketum Golkar. Baru 4 hari yang lalu, Indonesia heboh oleh berita sidang mantan Gubernur Maluku Utara yang menyebut dirinya ditekan oknum-oknum dari Blok Medan untuk memuluskan urusan tambang nikel di sana. Dan sekarang, isu reshuffle. Mungkin bisa kita kira-kira benang merahnya ya. Airlangga diminta segera menyerahkan posisinya demi menutup berita-berita tentang Blok Medan. Di samping itu memang ada kepentingan besar Jokowi untuk segera mengakuisisi Golkar. Bila benar Yasona Lauli bakal dicopot dari posisi Menkumham, rasa-rasanya memang berita Jokowi bakal ambil alih Golkar bukan isapan jempol. Sebagai Menkumham, Yasona dianggap telah melakukan kesalahan yang amat sangat besar. Kesalahan yang berpotensi merugikan Jokowi karena Yasona menandatangani kepengurusan baru PDIP. Dalam kepengurusan baru ini, masuk nama-nama besar yang terkenal, berintegritas, dan tidak punya takut dalam mengawal demokrasi. Ada Pak Ganjar, ada Pak Adian, ada Bang Deddy Yefri. Pokoknya semua nama yang bikin Jokowi diam-diam mengkeret seperti siput disiram garam. Tentu ini sangat membuat Jokowi merasa takut. Wajar kalau Jokowi perlu segera mengganti Yasona. Takut banyak surat-surat yang berpengaruh pada penguatan demokrasi yang membahayakan posisi dirinya dan anaknya bakal ditandatangani dengan ringan oleh Pak Yasona. Jokowi entah sengaja atau tidak memang sedang membonsai demokrasi, menjadikan demokrasi kerdil, stunting. Bukan cuma demokrasi, partai sebesar Golkar pun dibuat tak berdaya. Pohon beringin pelan-pelan menjadi bonsai karena Jokowi. Sampai di sini jangan kaget bila kita mengaitkan penggantian Yasona untuk kepentingan Jokowi untuk melegalisasi aturan-aturan serta ADART Partai Golkar demi menguatkan keinginannya menguasai Golkar. Di tangan Menkumham yang baru, jelas-jelas ada dalam kendalinya
Golkar bisa segera melakukan munaslup untuk menetapkan Golkar ataupun Jokowi sendiri menjadi ketua umum. Beredar di X postingan Muhammad Said Didu yang mengatakan tanggal 13 ini Partai Golkar mengadakan Rapimnas untuk menjadikan AGK sebagai PLT Ketum. Inisial AGK ini mengingatkan kita pada nama Agus Gumiwang. Postingan Said Didu juga menulis kalau Munaslup akan diadakan tanggal 20 Agustus ini dengan agenda menjadikan BL Ketum dan Jokowi atau Gibran sebagai One Bin. Bukan main. BL bukannya inisialnya Bahlil ya. Dan JKW siapa lagi kalau bukan Jokowi. Kalau ini memang benar, makin jelas aja tujuan reshuffle-nya. Pagi ini kita sudah mendapat berita bahwa Agus Gumiwang telah ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketum Golkar berdasarkan rapat pleno yang digelar tanggal 13 Agustus 2024 kemarin. Persis seperti bocoran dari Said Didu. Dan tebak kapan akan digelar Rapimnas Golkar? Lagi-lagi sesuai bocoran Said Didu, tanggal 20 Agustus. Makin dekat jalan mulus jalan Jokowi mengambil alih Partai Golkar. Kalau memang demikian motifnya, sungguh licik luar biasa. Melupakan jasa Airlangga dan Partai Golkar memenangkan anaknya. Tidak heran jika Yusuf Hamka langsung mundur dari Partai Golkar dan pencalonan di Pilgub Jakarta. Semua ini demi kesetiakawanannya pada Airlangga, yang menurutnya memang dikorbankan. Bukan cuma Yusuf Hamka, artis Nurul Arifin dan banyak lainnya rame-rame menulis di medsosnya dukungan untuk Airlangga. You never walk alone, tulis mereka. Bukan cuma penggantian Yasona saja yang tipu-tipu dan ada tujuan terselubungnya. Penggantian Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup asal Partai Nasdem juga diduga amat sangat politis. Ada yang mengatakan penyebabnya karena dianggap tidak kooperatif selama pembangunan IKN. Bagi Siti, pembangunan IKN punya banyak pelanggaran lingkungan, mulai dari AMDAL yang asal-asalan, perlakuan semena-mena pada masyarakat setempat, dan pengalihan tanah ulayat seenak jidat. Pencopotan Siti juga diduga terkait batalnya Partai Nasdem masuk ke Koalisi Indonesia Maju Plus yang akan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Jika demikian, Partai Nasdem ternyata memang masih memiliki idealisme dalam berpolitik. Ini membagikan kembali harapan banyak pendukung Anies yang kemarin dibuat kecewa dengan bergabungnya PKS ke KIM+. Membuat Anies tidak bisa ikut Pilgub meski dia incumbent. Selentingan pun terdengar bila PDIP bakal mengusung Anies di Pilkada Jakarta, berkoalisi dengan Partai Nasdem tentunya. Sejumlah besar pendukung Anies bahkan ditemui dengan sukacita oleh PDIP. Para pendukung Anies itu memohon-mohon agar PDIP mau mengusung Anies. Jika sampai terjadi duet Anies-Ahok, bisa dibayangkan ketar-ketirnya Jokowi yang kadung berharap Kaisang putranya menjadi Wagub Jakarta mendampingi RK. Di tangan Jokowi, politik jadi terkesan penuh orang rakus, lemah, dan menjijikkan. Nama lain yang diduga bakal masuk kabinet berasal dari Koalisi Indonesia Maju. Ada Andi Adgas dari Gerindra yang akan menggantikan Yasona. Ada lagi Roslan Roslani yang dulu ketua tim kemenangan Prabowo Gibran. Roslan juga mantan ketua Radin dan pernah menjadi ketua Satgas RUU Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja yang gagal mendatangkan investor tapi cukup sukses membuat pekerja di Indonesia makin tidak aman posisinya gara-gara outsourcing dan bisa dipecat sewaktu-waktu. Dan yang paling menjelaskan permainan kasar Jokowi, nama Raja Juli Antoni masuk dalam nama-nama tokoh yang bakal menjadi masuk kabinet besok. Raja Juli ini baru-baru ini dikecam oleh netizen karena dengan kurang ajarnya memotong penjelasan Pak Basuki Menteri PUPR saat menjelaskan tentang IKN. Saat itu wajahnya memang sudah kelihatan percaya diri sekali, seakan mengatakan, "Lu jangan ribet, gue orang gede, bentar lagi menteri." Raja Juli ini dikatakan bakal menjadi pengganti Siti Nurbaya, urusan lingkungan hidup. Bolehlah kita menduga kalau Raja Juli Antoni ini bakal membuat semua perizinan AMDAL, bisnis-bisnis pertambangan dan sawit oligarki jadi lebih mulus, lancar jaya. Kalau para penjilat dan buzzer Jokowi bilang, Jokowi pemain catur yang handal. Kok rasanya berlebihan ya? Catur itu adu strategi memang, tapi ingat, tidak ada kecurangan dalam pertandingan catur. Beda dengan yang dilakukan Pak Jokowi.
Dia ibarat pemain catur lokal yang suka diem-diem ngilangin pion lawan. Atau diem-diem ganti pion caturnya dengan menteri catur yang sebenarnya sudah dimakan lawan. Nggak mungkin dalam pertandingan catur itu hal itu bisa dilakukan. Jadi, menyamakan Jokowi dengan pemain catur itu seperti meremehkan sportivitas para atlet catur. Bayangkan, mari kita kutip cerita yang beredar tentang Bahlil. Menteri yang sekarang paling diandalkan Jokowi itu. Bahlil konon sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Padahal dia itu menteri urusan investasi, bertemu investor setiap saat. Terus bagaimana coba? Pakai bahasa apa? Bahasa Tarsan. Ini belum kisah tentang Budi Ari yang sama sekali awam tentang komunikasi dan informatika. Kisah seperti itu menunjukkan betapa tidak bertanggung jawabnya Jokowi dalam menjalankan negara ini. Milih menteri kok sak-sae, sesuai kepentingannya. Nir etika, nir budi pekerti. Itu terlihat dari caranya masih mau memperpanjang kekuasaan yang sebenarnya bisa dengan mudah diselesaikan dengan mulus dan terhormat. Ada apa sih, Pak? Kok takut sekali sampai terlibat dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain? Apakah banyak kasus ya, Pak ya? Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.